Nah, jadi itu yang harus ditekankan adalah tetap PHBS 3M itu nomor satu untuk pencegahan dari corona COVID ini. Nah, kemudian yang kedua itu kalau hubungan sama saya penyakit dalam, ya pasien-pasien yang memang harus rutin berobat. Nah, jangan dijadikan alasan karena COVID ini malah nggak mau berobat. Kita semua bekerja sama. Fasilitas kesehatan juga sudah berupaya semaksimal mungkin membuat lingkungan itu tetap aman dan sehat di rumah sakit tadi dengan screening, dengan pembedaan tempat perawatan, poliklinik supaya pasien-pasien yang memang butuh penanganan itu bisa tetap kita tata laksana dengan baik. Jadi betul, Dok. Jangan takut untuk berobat. Bisik, bincang asik, bicara yang valid, bukan yang julid. Halo, assalamualaikum, selamat siang, salam jumpa kembali sahabat-sahabat Cipayung. Kita kembali lagi berjumpa di acara Bisik, bincang asik, bicara yang valid, bukan yang julid. Oke, di episode kedua kali ini Bisik kembali menghadirkan sebuah perbincangan yang pasti dijamin menarik untuk sahabat-sahabat ikuti. Dan kali ini kita sudah kedatangan salah satu dokter spesialis di RSUD Cipayung, yaitu Dr. Septian, yang dimana Dr. Septian adalah dokter spesialis penyakit dalam. Nah, tentunya yang kita bahas hari ini adalah isu yang lagi ngehits nih di era ini, yaitu di era pandemi COVID-19. Selamat siang, Dok. Selamat hadir di acara Bisik. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, kita lakukan protokol dulu, yaitu yang paling penting, masker sudah, distancing udah, cuci tangan yang belum. Kita cuci tangan dulu, Dok. Oke. Iya. Ini sekaligus mengampanyekan 3M ya, Dok. Iya. Karena ini salah satu benteng terakhir kita nih untuk cuci tangan secara sering. Iya. Nah, alhamdulillah. Siap, Dok. Bagaimana kabar, Dok? Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Siap. Sebenarnya kita langsung nih, Dok, ke topik yang sudah kita kampanyekan juga di Instagram, bahwa di era pandemi ini saya yakin banyak juga sahabat-sahabat Cipayung yang akhirnya bertanya-tanya, aman nggak sih, Dok, sebenarnya kalau mereka mau berobat ke RSUD Cipayung di era-era sekarang ini? Karena kan mereka mungkin paradigmanya begini, rumah sakit di era pandemi COVID itu pasti pikirannya, wah penanganan COVID aja nih, wah banyak yang pasien COVID-nya nih. Nah, kira-kira kalau posisinya sekarang itulah di RSUD Cipayung, aman nggak sih untuk mereka untuk berobat yang di luar sakit COVID itu? Oke, jadi kalau pertanyaannya itu adalah aman atau tidak, yang paling gampangnya kita jawab dulu aman dulu. Ya, nanti baru habis itu penjelasannya. Nah, kenapa sih kita bisa bilang kalau berobat ke rumah sakit Cipayung ini aman walaupun di era pandemi COVID ini? Yang pertama harus kita tahu itu rumah sakit itu dibedakan menjadi dua untuk garis besarnya ya dalam masa COVID seperti ini. Yang satu rumah sakit rujukan dan non rumah sakit rujukan. Nah, terus nanti pertanyaan keduanya, bedanya apa nih rumah sakit rujukan sama non rumah sakit rujukan? Nah, kalau rumah sakit rujukan ini adalah memang rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat perawatan untuk pasien-pasien COVID. Seperti kalau yang di Jakarta, Rumah Sakit Persahabatan yang besar ya, kemudian kayak RSCM sudah masuk, kemudian Gatot Subroto atau RSPJ. Nah, tentunya kalau rumah sakit rujukan seperti itu, dia punya fasilitas-fasilitas yang khusus untuk penderita COVID, baik rawat jalan maupun rawat inapnya. Nah, terus kemudian yang kelompok yang kedua itu rumah sakit yang non rujukan. Salah satunya ya seperti rumah sakit RSUD Cipayung ini. Nah, berarti apakah di sini nggak bisa untuk menangani pasien COVID? Tentu bisa, tetap saja ada. Nah, tapi kita bukan sebagai pusat. Nah, jadi nanti kalau misalnya ternyata ada pasien COVID nih masuk, ataupun ya kan kalau di IGD kita nggak bisa pilih-pilih pasien. Datang ternyata pasien COVID ya nantinya akan kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Nah, sehingga kondisi di Rumah Sakit Umum Cipayung itu, RSUD Cipayung itu tetap kondusif untuk pasien-pasien yang bukan COVID untuk berobat. Oke. Jadi itu tuh yang harus tetap diingat. Iya. Nah, jadi RSUD Cipayung ini bukan RSUD rujukan. Nah, jadi tetap aman insya Allah untuk berobat untuk kasus-kasus yang non-COVID-nya. Berarti dengan kata lain untuk pasien COVID sendiri ya minimal untuk pasien-pasien yang memang anggaplah pasien-pasien yang positif, jumlahnya mungkin lebih sedikit, Dok, yang ya betul, jumlahnya pasti akan lebih sedikit karena itu tadi perbedaan utamanya adalah fasilitasnya untuk perawatannya. Begitu kita rasa kita nggak bisa handle,
pasti langsung kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Betul. Nah dok, kan kemudian yang jadi pertanyaan juga kadang-kadang gini, banyak orang-orang awam ya, termasuk saya juga mungkin awam, karena kan orang kan taunya kan penularan COVID ini kan masifnya, wah bisa lihat droplet, apalagi sekarang sudah dinyatakan airborne. Nah mungkin orang akan berpikir kalau ke rumah sakit kan nih sumbernya nih tempatnya orang-orang sakit, jangan-jangan sudah airborne di rumah sakit atau tidak tertular dari orang tapi sudah airborne. Nah kalau mungkin banyak yang bertanya, apakah Cipayung kemudian penerapan protokolnya kalau menurut dokter sendiri, sepenglihatan dokter dan sepengetahuan dokter gitu, dari segi protokol yang diterapkan itu, yang artinya akhirnya membuat sahabat Cipayung yakin banget confirm bahwa ada kita ke Cipayung gitu. Sip. Ya, jadi untuk protokol kesehatan sendiri di semua tempat sebenarnya pasti ada protokol kesehatannya, mau di tempat yang umum misalnya kayak halte bis, stasiun kereta, kemudian kayak mall, bahkan restoran, sekarang kan pasti ada protokolnya. Nah, apalagi di fasilitas kesehatan. Di fasilitas kesehatan pasti protokolnya akan lebih ketat lagi dan screeningnya juga akan lebih mendalam lagi. Mungkin sahabat Cipayung ada yang sudah pernah berobat kemari, pasti begitu pertama datang itu sudah ngeliat tuh kayak ada tangki dirigen besar. Nah itu salah satu tindakan pencegahan kita. Yang nomor satu, yang begitu pasien atau keluarga datang, pertama harus cuci tangan dulu. Itu kan untuk mengurangi risiko penularannya. Kemudian kedua, begitu masuk pasti akan di screening dulu. Nah screeningnya ini kita tanya dulu nih riwayat-riwayatnya yang sebelum-sebelumnya. Ada nggak nih riwayat demam, batuk, pilek, atau misalnya kontak sama pasien-pasien yang sebelumnya positif. Kalau misalnya ternyata positif ada, atau misalnya pas di screening suhunya demam, nah pasien-pasien ini akan dialihkan ke poli screening dan tempatnya ini beda dari gedung utama. Nah jadi bisa dipastikan bahwa gedung utama ini cukup aman sebelum pasien masuk. Nah, terus nanti kalau misalnya sudah negatif, bisa masuk gimana di dalamnya? Tetap kita juga menerapkan protokol kesehatan. Yang nomor satu, yang pasti akan kelihatan nanti adalah semua pegawai kita pasti sudah pakai masker. Ya, udah cuci tangan rutin setiap saat. Kemudian yang kedua, tempat menunggunya pun sudah disediakan yang disesuaikan dengan situasi COVID. Jadi berjarak tuh, nggak boleh distancing ya dok? Distancing, social distancing. Jadi nggak boleh berdesak-desakan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya protokol untuk penanganan kesehatan untuk pasien yang datang ke poliklinik pasti insya Allah sudah bagus. Nah, kalau untuk yang pasien rawat inap gimana nih untuk screeningnya, kan kita nggak tahu nih kalau pasien dirawat pertama kali datang ini COVID atau bukan nih. Nah, begitu datang ke IGD juga sama. Pasti pasien akan diperiksa riwayatnya dulu, screeningnya dan juga suhunya. Kalau misalnya ternyata ada keluhan saluran pernafasan atau ternyata saat datang, ada demam, langsung dimasukkan ke IGD isolasi. Ini tempatnya juga terpisah sendiri. Jadi berbeda nih tempat penanganannya, sehingga kalau tempatnya beda, kemungkinan kontaknya juga akan semakin minimal seperti itu. Nah, kemudian sebelum masuk ruang rawat juga pasti kita akan lakukan pemeriksaan dulu nih. Apakah nanti pemeriksaan darah, ada pemeriksaan radiologi. Jadi sebelum masuk ruang rawat kita sudah bisa pisahkan. Oh ini pasien yang aman untuk masuk di ruang rawat biasa. Oh ini pasien yang kita kecurigaannya COVID. Kita pisahkan tempat perawatannya. Atau bahkan kita langsung rujuk ke rumah sakit rujukan. Jadi kalau dibilang gimana sih protokol kesehatan di RSUD Cipayung, yang pasti nomor satu lebih ketat dan juga sudah bisa men-screening pasien-pasien yang kita curigai ke arah COVID sejak awal. Betul. Jadi intinya untuk resiko mungkin sekarang ini dimanapun lokasi kita mungkin resiko tetap ada dok. Tetap ada, tapi betul. Mungkin meminimalisasi resiko bisa kita pastikan. Berarti sahabat-sahabat Cipayung nggak usah ragu lagi nih. Jadi kalau untuk yang berobat, karena apalagi penyakit dalam dok, kan banyak yang memang pasien harus kontrol rutin dan segala macam. Dan saya yakin waktu pas PSBB kemarin banyak juga sahabat-sahabat Cipayung artinya kan menahan diri tuh. Cuman namanya kebutuhan medis yang harus dilanjutkan harus diteruskan. Nah kebetulan sekarang ini kan penerapan yang baru dari pemerintah juga agak unik nih dok. Ketika akhirnya seperti kita tahu beberapa waktu kemarin kan angkanya sedikit agak naik nih. Dan kemudian ternyata yang naik itu disampaikan oleh pemerintah termasuk oleh Pak Gubernur bahwa banyak di antara angka yang naik itu adalah orang-orang yang kemudian tanpa gejala. Artinya kan makin lebih susah lagi nih kita untuk melihat ini mana yang sakit mana yang enggak. Nah, kemudian sebenarnya kalau dari sisi penyakit dalam dok, kalau misalkan orang-orang yang kemudian tanpa gejala ini
namun ketika dia cek swab itu kemudian dia positif, lalu sebenarnya penanganannya harus seperti apa sih dok? Apakah memang kemudian resikonya akan sama aja dengan orang yang bergejala atau seperti apa gitu? Oke ya, jadi yang nomor satu harus diingat tadi, pertama adalah pasien-pasien yang tanpa gejala, artinya dia nggak punya gejala-gejala yang khas ke arah COVID. Kalau dari keputusan Menteri Kesehatan yang baru itu yang masuk adalah pasien-pasien dengan gejala saluran pernafasan. Siap. Kayak batuk, pilek, demam, sesak. Nah, terus kemudian biasanya sih nggak sengaja ketahuan nih. Lagi ada screening di kantornya atau lagi di rumah atau lagi datang berobat kena cek rapid, oh positif, dilanjutin cek swab positif juga, padahal pasiennya tidak ada gejala. Nah, untuk saat ini kalau misalnya pasien tanpa gejala dan dengan swabnya yang positif ya, kita artinya bicaranya swab positif. Kalau istilahnya sekarang namanya confirm case tanpa gejala. Nah, pada pasien ini sebetulnya tidak perlu untuk perawatan di rumah sakit. Betul. Tapi yang paling penting adalah isolasi mandirinya di rumah. Nah, yang harus saya ingatkan nih, kalau berdasarkan pengalaman ini, isolasi mandiri itu kadang-kadang orang nangkepnya di rumah. Jadi benar-benar cuma di rumah aja, tetapi sebetulnya nggak cuma di rumah. Nah, selain itu juga harus membatasi komunikasi atau kontak dengan orang-orang rumah. Iya, karena kan otomatis kalau dia tinggal di rumah, orang yang di sekitar rumahnya itu adalah jadi orang-orang yang berisiko tinggi untuk kena. Ya syukur-syukur alhamdulillah kalau ternyata rumahnya banyak, dia bisa tinggal serumah sendiri. Itu sih nggak masalah ya, teman kan. Kebanyakan pasti rata-rata tinggal satu keluarga, bahkan satu keluarga besar. Nah, ini yang harus jadi fokus perhatian. Jadi maksudnya isolasi mandiri itu nggak cuman diem di dalam rumah, tapi memang harus membatasi kontak juga dengan orang-orang di satu rumahnya. Nah, kemudian berapa lama sih harus isolasi mandiri itu? Nah, kita ambil patokan dari keputusan Menteri Kesehatan yang baru ini ya. Kalau misalnya pasien tanpa gejala, kita bisa ambil patokan isolasi mandiri sebenarnya 14 hari, 2 minggu sejak dilakukan swabnya. Nah, itu yang paling ringan. Tapi kalau misalnya ternyata pasiennya ada gejala ringan, misalnya batuk-batuk seperti itu, nah harus isolasi mandiri sampai 3 hari setelah nggak ada gejala. Jadi misalnya batuk-batuknya selesai hari Selasa, nah harus dilanjutin lagi. Udah 14 hari lewat, selain itu juga harus 3 hari tanpa gejala. Kalau Selasa berarti harinya baru selesai hari Jumat. Nah, baru setelah itu baru selesai. Nah, memang yang ini harus banyak disosialisasikan. Edukasinya, edukasinya. Karena memang kadang-kadang itu orang tanpa gejala, definisi isolasi mandiri itu yang masih kadang-kadang susah untuk diterapkan, apalagi yang dia di rumahnya petak atau memang harus tinggal bersama dengan keluarganya. Karena kebetulan gini dok, yang saya sempat dengar banyak cerita kan, kemudian sekarang ini akibatnya karena sudah ternyata banyak di case findingnya orang-orang yang tanpa gejala tiba-tiba dia jadi positif. Akhirnya gini, ketika ada orang yang flu, batuk, akhirnya gini, waduh jangan berobat ke rumah sakit deh, tersangka COVID, kan begitu intinya. Apalagi kemarin sempat ada stigma bahwa akhirnya semuanya akhirnya jadi digiring ke arah COVID nih gitu kan. Nah, berarti kan intinya dari penjelasan dokter tadi, akhirnya kita bisa sama-sama tahu nih bahwa apa yang kita lakukan di sini tentunya sesuai dengan prosedur medis. Enggak semuanya kita pukul rata ya dok? Enggak semua kita pukul. Kalau untuk penanganan pasti kita tidak membeda-bedakan awalnya apakah ini pasien COVID atau tidak. Nah, setelah kita lakukan penilaian saat pasien datang ke poli atau dari IGD, baru bisa kita bedakan apakah penanganan pasien ini sesuai pasien biasa atau penanganannya sesuai pasien COVID. Nah, kalau yang pasien COVID itu yang dicurigai ke arah COVID, baru nanti kita lakukan screening lanjutan. Karena ya memang nggak bisa dibohongin ya, setelah pelonggaran PSBB ini angka positifnya makin meningkat. Ya, artinya sebenarnya bagus. Yang satu berarti case finding kita bagus. Berarti semakin banyak yang kita ketahuan positif, semakin bisa cepat kita obatin, maka nantinya risiko penularannya juga akan semakin sedikit. Nah, ini juga perannya sebetulnya kerjasama. RSUD juga kita ada aktif screening. Jadi kalau misalnya ada pasien yang positif, kita akan kejar tuh, oh ini siapa-siapa aja nih yang udah pernah kena atau pernah kontak sama si pasien itu. Nah, kita juga kerjasama sama fasilitas kesehatan di sekitar kita. Misalnya puskesmas. Karena kan susah kalau cuma seorang satu rumah sakit ngejar semuanya, nggak kekejar. Jadi kita butuh kerjasama yang baik juga. Nah, dengan active case finding itu dengan teman-teman di puskesmas. Dan memang hasilnya beberapa minggu terakhir ini hasilnya cukup ini juga dok. Maksudnya active case finding ini ternyata
kalau yang beberapa waktu disampaikan sama Pak Gubernur kan active case finding-nya sangat masif sehingga angkanya jadi naik. Nah itulah ketika angka itu naik kan akhirnya orang kan jadi banyak bertanya bahwa jangan-jangan yang banyak yang dirawat gitu kan, intinya begitu. Ternyata pas ketika disampaikan bahwa orang-orang itu ternyata mereka banyak yang tanpa gejala. Artinya kan lebih penguatannya di isolasi mandirinya dok ya? Iya betul. Nah kemudian yang banyak juga orang akhirnya bertanya adalah begini dok. Seringkali kan ketika orang dia sudah dinyatakan positif, terus dia isolasi mandiri. Nah, kemudian ada juga kadang-kadang orang yang akhirnya dia bingung sendiri, ini terus saya kesembuhnya bagaimana nih, kapan gitu kan. Nah, apakah memang dia ada kewajiban untuk akhirnya dia harus berkontrol rutin atau seperti apa gimana dok? Kalau yang akhirnya mereka harus isolasi mandiri gitu dok. Oke. Untuk pasien-pasien yang isolasi mandiri berarti kan asumsinya adalah pasien-pasien yang bisa isolasi mandiri itu pasien-pasien yang terkonfirmasi tanpa gejala. Siap. Atau pasien-pasien terkonfirmasi dengan gejala ringan. Ya. Nah, berdasarkan KMK yang baru, keputusan Menteri Kesehatan yang baru ini, untuk pasien-pasien seperti itu yang penting adalah menyelesaikan isolasi mandirinya selama 14 hari itu. Oke. Jadi untuk pasien-pasien tanpa gejala maupun yang gejalanya ringan, dari KMK yang terbaru itu tidak perlu swab ulangan lagi setelah selesai masa isolasinya. Yang terpenting adalah satu, yaitu tadi, tetap nggak ada gejala. Jangan pasien pertama kali datang nggak ada gejala, dia anggapnya pasien yang terkonfirmasi nggak ada gejala. Yang penting dia udah selesai isolasi mandiri, saya kan udah selesai nih 14 hari. Tapi ternyata dalam masa isolasinya dia demam tinggi, batuk. Nah kalau kayak gitu harus dievaluasi. Ya. Nah, tapi ya intinya tadi, kalau untuk yang pasien-pasien yang isolasi mandiri setelah menyelesaikan isolasinya selama 14 hari, nah pasien ini sudah bisa dinyatakan selesai masa isolasinya atau bisa dikatakan juga sembuh. Nah, nantinya akan dikeluarkan surat pernyataan sudah selesai masa isolasi. Nah, surat pernyataan sudah selesai masa isolasi ini biasanya akan diberikan di fasilitas kesehatan. Paskesnya, seperti di kita nih, di RSUD kalau sudah selesai 14 hari, pasiennya kemudian datang, udah selesai, nggak ada keluhan, nggak ada gejala, nggak ada masalah apa-apa, tidak perlu dilakukan swab ulang. Nah, setelah itu dari kita berikan surat selesai masa isolasi. Berarti dalam garis bawah tidak tanpa gejala. Betul. Jadi kalau misalkan ternyata di penghujungnya, misalkan di hari ke-13 ya ternyata masih ada, nah berarti harus diperiksa ulang lagi dia masuk kriteria yang mana. Betul. Intinya nih mudah-mudahan bisa jadi titik terang buat sahabat-sahabat yang akhirnya stigmanya ketakutannya karena ya tadi dok, dipikirkan wah nih terus isolasi mandiri kan ibaratnya kalau orang awam ketika di isolasi mandiri kan dia di rumah terus tanda yang akhirnya saya dinyatakan saya kembali boleh beraktivitas itu seperti apa kan gitu. Nah, semoga tadi jawaban dari Dr. Septian tuh bisa membuka apa sih namanya tuh membuka pandangan kita lah. Kita tahu, kadang kan itu kewajiban kita juga untuk mensosialisasikan apa sih bagaimana tata laksana untuk pasien-pasien COVID. Karena ya memang kita tetap harus waspada, tapi sebetulnya tidak menyeramkan itu sampai membatasi orang-orang takut kemana-mana, takut ngapa-ngapain. Apalagi seperti kalau kasusnya saya pasien penyakit dalam. Yang butuh rutin berobat atau kontrol, yang masa sih gara-gara COVID mereka jadi nggak berobat, malah muncul komplikasi yang lain, malah kena stroke, sakit jantung. Nah ini yang kita harus edukasi, kita harus informasikan secara terus-menerus ke masyarakat. Siap. Nah mungkin sedikit informasi dok, dari semenjak awal-awal pandemi rame lah, yang dokter Septian ini yang udah kira-kira menangani orang-orang yang anggaplah suspek atau sampai positif COVID di RSUD Cipayung, kira-kira ada kisaran berapa tuh dok? Nggak banyak sebenarnya kalau di RSUD Cipayung itu betul nggak banyak, karena itu tadi nomor satu yaitu tadi kita tidak termasuk ke dalam rumah sakit rujukan. Otomatis jumlah pasien ataupun kriteria pasien yang bisa kita rawat untuk pasien COVID itu pun terbatas. Kalau misalnya pasiennya dengan gejala sedang, tidak ada kayak ancaman saluran pernafasan gitu bisa kita rawat. Tapi kalau memang sudah ada tanda-tandanya kayaknya perburukan atau apa, langsung kita rujuk. Nah, jadi kalau bisa dibilang jumlah pasien COVID ataupun suspek di sini cukup sedikit loh. Sedikit ya? Bahkan kalau misalnya dihitung-hitung sejak awal pandemi sampai sekarang, temuan kasus yang kita rawat dengan kasusnya positif masih di bawah 10 bahkan. Di bawah 10 ya? Iya, di bawah 10. Jadi bisa dibilang lingkungan rumah sakit ini masih cukup bagus lah, masih cukup bersih, screeningnya mantap. Jadi
memang sedikit juga pasien COVID yang kita rawat. Ini harus kita applause bareng-bareng nih, Dok. Berarti intinya karena kan gini, untuk menciptakan lingkungan sehat itu kan nggak cuma kerja satu orang. Betul. Berarti ketika kemudian area sekitar Cipayung ini kemudian banyak yang sehat, artinya kita harus applause juga pada sahabat-sahabat Cipayung yang artinya mereka lebih aware. Iya, lebih aware, bisa menjaga kesehatan. Terus kemudian ketika diterapkan protokol mereka juga menerapkan. Karena memang kalau bisa saya berbagi cerita dari semenjak awal pandemi ini ramai lah di bulan kisaran bulan April, Mei itu wilayah Cipayung dan Bambu Apus sendiri termasuk zonanya itu masuk zonasi yang cukup bagus lah, intinya di kuning dan hijau. Cuma kalau hijau kan intinya belum bisa kita lakukan karena belum ada vaksinnya. Betul, belum ada vaksinnya. Cuman seenggaknya karena waktu penerapan pembukaan PSBB pertama yang artinya kita sudah boleh melakukan sholat, Bambu Apus Cipayung langsung boleh. Langsung boleh. Berarti dinyatakan memang kita dari awal memang sudah masuk zonasi yang lebih aman. Nah, jadi applause juga nih buat seluruh sahabat-sahabat Cipayung, terutama warga Kecamatan Cipayung dan sekitarnya, bahwa insya Allah nih kita aman lah. Nah, cuman kan yang nggak boleh kendor ketika tahu kita aman, artinya nggak boleh lengah ya, Dok? Betul, tetap harus waspada. Penerapan 3M-nya harus tetap. Harus tetap. Nah, kemudian kita berbicara sedikit tentang layanan ini, Dok. Kalau di penyakit dalam, mungkin ada banyak orang yang agak awam dengan istilah penyakit dalam. Ini dalam mana? Dalam hati atau dalam mana? Bingung. Penyakit dalam itu maksudnya seperti apa sih, Dok, lingkupnya penyakit dalam itu? Ya, kalau dari sejarahnya sih, kalau mau kita cari gampangnya, pengobatan itu dulu cuma ada dua nih, bedah sama non bedah. Ya. Nah, kalau udah bedah kan udah jelas ya, apa yang sesuatu yang dibelek atau yang dibuka itu masuk ke bedah. Nah, kalau dulu cuma ada bedah dan non bedah. Ya, nah. Kemudian non bedah itu kan sebenarnya luas sekali nih, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siap. Nah, makin lama kelamaan ilmu makin berkembang, makin banyak, nggak mungkin untuk satu orang bisa menguasai semuanya. Akhirnya mulai tuh dibagi-bagi, ada yang pegang sarafnya, ada yang pegang THT-nya, bahkan sekarang ada yang pegang jantung, paru sendiri. Akhirnya kayaknya dibeda-bedain seperti itu. Nah, penyakit dalam itu sendiri sebenarnya saat ini menangani kasus-kasus yang nggak masuk ke dalam, pertama pasti nggak masuk ke dalam kategori bedahnya. Betul, jadi memang nggak harus pembedahan. Yang kedua, kasus-kasus kita itu megang kasus-kasus yang sifatnya metabolik, jadi sifatnya itu keseluruhan. Jadi berhubungan sama seluruh organ, jadi nggak cuma satu-satu. Jadi kita tuh nggak bisa kalau penyakit dalam tuh ngebeda-bedain, oh ini masalah jantung aja, pasti ada hubungannya sama yang lain. Jadi kita tuh ngurusin masalah-masalah yang nggak kelihatan di mata. Masalah-masalah mata, Dok. Masalah-masalah kasat mata. Nah, kalau untuk perkembangannya, untuk saat ini justru penyakit dalam itu banyaknya penyakit-penyakit yang tidak menular. Betul, karena di dunia secara umum itu jumlah kasus itu perbandingannya sekarang itu malah lebih banyak kasus-kasus yang tidak menular. Iya, dan akibatnya lagi jumlah kematian itu justru kebanyakan sekarang karena penyakit tidak menularnya dibandingkan penyakit menularnya. Nah, terus orang-orang kan nanya pasti, penyakit tidak menular itu apa sih? Nah, salah satunya seperti diabetes, darah tinggi, atau orang bilang kayak asam urat lah, atau penyakit rematik, itu semua masuk ke dalam yang penyakit tidak menular. Nah, jadi kita banyak fokusnya di situ untuk saat ini, walaupun memang ada beberapa juga kasus-kasus yang kayak tipes, demam berdarah, itu kan kita ranahnya penyakit dalam juga. Tapi memang yang paling banyak saat ini malah kasus-kasus tidak menular dan degeneratif, seperti diabetes sama darah tinggi. Yang keturunan berarti, Dok, ya? Sebetulnya bukan dibilang faktor keturunan sih, ada peranannya, tapi justru faktor itu tidak terlalu tinggi. Info juga nih, Dok, soalnya banyak orang bilang gini, wah saya gula, kan pasti tanya, ada faktor keturunan? Iya, orang gula nggak gitu. Iya, betul. Nomor satu pasti orang-orang akan bilangnya ini pasti ada faktor turunan. Betul, memang ada faktor keturunan itu, tapi persentasenya tidak besar. Justru yang lebih besar itu adalah faktor gaya hidupnya. Lifestyle berarti, Dok. Lifestyle. Karena semakin kesini itu gaya hidup orang-orang tuh makin sedentary, jadi makin banyak diam, kurang banyak bergerak. Terus kemudian yang kedua, makanannya juga banyak makanan olahan, artinya banyak makanan zat kimia. Nah, itu juga bisa mempertinggi risiko dari penyakit-penyakit itu tadi, seperti diabetes dan darah tingginya. Betul. Iya, karena kalau kadang-kadang kalau kita berpikir santai gitu, kadang-kadang kan orang-orang tua kita zaman dulu kan kadang-kadang
mereka kan zaman dulu masih aktif bergerak, jalan segala macam. Penyakit-penyakitnya juga angka diabetes juga nggak terlalu melonjak tinggi. Tapi sekarang ini kadang-kadang yang muda-muda. Betul, makanya kita sering lihat tuh sekarang orang-orang usia muda udah kena diabetes, darah tinggi, ada bahkan yang udah kena serangan jantung usia 20-an atau stroke. Nah, itu artinya menandakan perubahan gaya hidup ini udah semakin berbahaya nih, harus semakin kita atur supaya tidak muncul gejala-gejala itu di usia muda. Jadi kayaknya momentum corona ini juga sebenarnya membuat mata kita melek tentang hal yang simpel, Dok. PHBS itu tadi, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena kan ya sebenarnya maksudnya intinya kan yang kita diterapkan sekarang sebelum vaksin itu ada kan jaga kesehatan tubuh, olahraga yang ringan tapi tetap bergerak. Kemudian artinya menerapkan kebersihan lingkungan lah intinya gitu. Itu kan harus simpel sebenarnya, Dok. Iya, betul. Cuman kadang-kadang akhirnya kemarin kita kan sebelumnya nggak aware orang-orang. Begitu ada kasus yang besar pemberitaannya, kasusnya banyak, orang-orang jadi mulai takut. Nah, ketakutan itu malah yang bikin aware. Nah, ini sebenarnya hal yang bagus juga. Jadi bukan berarti nanti misalnya nih sudah ada vaksinnya, coronanya udah bisa dikontrol, karena susah nih kalau 100% hilang kayaknya agak lama. Cuman kalau setidaknya bisa kita kontrol. Terus tiba-tiba hilang PHBS-nya. Nah, itu yang nggak boleh. Nanti coronanya hilang, diabetesnya naik, darah tingginya naik. Betul, karena acap kali kan orang seringkali begitu, Dok. Seringkali ketika suatu hal yang dia takutkan sudah bisa ditangani, artinya dia sudah bisa menangani ketakutannya, udah deh. Iya, jadi terbiasa kontrolnya hilang. Terbiasa kontrolnya hilang. Nah, gitu yang nggak boleh. Tetap harus kita continue melakukan PHBS itu, karena PHBS itu pada dasarnya itu tadi bukan cuma karena corona jadi PHBS. Sejak dulu pun PHBS harus selalu diterapkan. Iya. Berarti sama halnya kayak begini, Dok, kayak banyak kan pasien-pasien yang kemudian diabetes itu kan ketika dia tahu kalau dia punya gula tinggi, ketika dia makan sesuatu yang memancing gulanya naik, kan kalau sekarang ibaratnya gini, ada obat untuk yang cepat nurunin atau segala macam. Ada pikir, udah ada obatnya inilah, udah yang penting makan dulu, kalau naik turunin. Sebenarnya kan perilaku kayak gitu kalau menurut hemat saya sebagai orang kayaknya kok nggak pas banget. Harusnya kan intinya kan tetap menjaga ya. Iya, tetap harus dikoreksi. Seperti kita ambil contoh ini aja ya. Diabetes itu sendiri, itu kan yang kasusnya banyak nih. Sekarang orang-orang bilang kencing manis. Sebetulnya tata laksana obat itu bukan tata laksana pertama. Setelah begitu orang ketahuan diabetes, kita lihat gulanya sudah naik tapi tidak yang terlalu tinggi gitu. Nomor satu itu sebetulnya adalah kita memodifikasi gaya hidupnya. Seperti geraknya aktif. Kemudian yang kedua, nutrisinya, jaga makanannya. Jadi kembali lagi untuk pengobatan itu nomor satu itu tetap gaya hidupnya. Nah, apalagi coba kalau bisa kita lakukan sebelum orang itu terkena diabetes. Nah, artinya nanti kan pasti angka kejadian diabetes itu bisa kita tekan kalau sejak awal sudah kita intervensi dan kita juga bisa menerapkan gaya hidup yang sehat dan PHBS yang bagus itu. Betul. Karena ternyata mengobati itu lebih mahal ya, Dok. Betul. Memang istilah itu pepatah itu benar ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, kalau yang sekarang ini lagi marak juga adalah ini, Dok. Kalau seringkali kan orang-orang berobat ke penyakit dalam, intinya anggapannya gini, kalau orang dulu ingetnya kalau ke klinik sakit batuk pilek, ya udahlah ke dokter umum biasa gitu kan. Tiba-tiba ketika dia masuk ke rumah sakit, ada juga yang masih berpikir gini, saya sakit batuk pilek kok sampai ke spesialis nih kan gitu kan. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan nih, apakah memang dari penyakit yang simpel-simpel seperti itu yang lazim lah kita temui, batuk, pilek, influenza biasa itu, apakah memang sebenarnya ada faktor-faktor yang akhirnya bisa memberatkan dia untuk menjadi ke tingkat yang lebih berat, atau memang sebenarnya penyakitnya sederhana aja ditangani ini? Ya, jadi kalau untuk penyakit itu sebetulnya kan penyakit itu macam-macam sebetulnya ya, nggak cuma yang seperti kita tahu batuk, pilek, salesma kayak gitu ya. Ada juga gejala-gejala seperti batuk, pilek yang ternyata itu adalah gejala dari penyakit yang lebih berat. Nah, itu sebetulnya peranannya teman-teman kita juga di puskesmas juga. Karena butuh screening dari awal. Iya, jadi teman-teman kita yang ada di puskesmas, begitu ada pasien misalnya dengan keluhan seperti batuk, pilek, pasti mereka akan menilai dulu nih, oh ini kira-kira gejalanya ke arah infeksi biasa atau misalnya bisa mengarah ke penyakit yang lebih beratnya lagi. Misalnya nggak usah ambil batuk pilek deh, misalnya berat badannya turun, ya seperti itu yang gampang-gampang. Ini kan biasa nih berat badan turun, tapi kadang-kadang ada juga
berat badan turun yang misalnya gejala dari penyakit yang gawat seperti misalnya keganasan atau malah justru diabetes itu sendiri salah satu gejala yang munculnya berat badan turun. Nah, ini pentingnya screening kesehatan. Jadi walaupun gejalanya ringan itu kita nggak boleh anggap remeh. Betul. Nah, itu kita harus bisa menilai diri sendiri. Kalau misalnya sudah mulai ada gejala, langsung segera berobat untuk nanti dinilai apakah memang perlu dirujuk ke tingkat yang lebih lanjut atau memang bisa diatasi di fasilitas kesehatannya itu. Iya, siap dok. Nah, kebetulan nih dok, di acara ini kita ada interaksi dari sahabat, bisa langsung ya dok, bisa langsung bertanya untuk memberikan info-info langsung nih dok. Pertama nih udah ada nih dari, kita bacakan langsung dari Dokter Niken. Dok, info gugus depan. Sekarang banyak klaster baru di perkantoran dan komunitas hobi seperti klub sepeda. Khawatir juga nih dok, kita tetap kerja dan olahraga. Wah, iya benar juga nih dok. Iya, kalau yang ini sekarang udah, kayaknya ini berita, udah menerapkan yang sehat. Betul. Tadi 1-2 hari ini memang beritanya lagi ramai nih kan, yang katanya klaster perkantoran. Ya, pertama kita harus lihat dulu tempat-tempat mana aja sih yang berisiko. Jadi kalau sekarang kan banyak tuh dari pemerintah juga sudah menerapkan mana yang tempat-tempat dengan risiko rendah, sedang, dan tinggi. Dan terutama yang harus kita waspadai itu terutama tempat-tempat risiko tinggi. Tempat-tempat risiko tinggi itu yang seperti apa sih? Biasanya tempat-tempat risiko tinggi itu adalah tempat yang tertutup. Jadi nggak ada ventilasinya. Biasanya gedung-gedung perkantoran tuh kan, kadang mereka pakai AC, nah tapi akhirnya sirkulasi udaranya nggak bagus karena kan harus ditutup semua. Nah itu berisiko tinggi. Nah kemudian yang kedua, banyak orang berkerumun di situ. Iya, di dalam kantor-kantor kan sekarang sudah mulai ada yang masuk kerja di kantornya Walaupun memang banyak juga yang masih dibatasi, sebagian dibatasi, tapi ada juga yang sudah full. Nah, itu juga meningkatkan risiko. Nah, lalu kalau untuk perkantoran seperti itu, bagaimana nih caranya? Ya tetap nomor 1 adalah PHBS itu tadi. Betul, kita harus jaga. Yang pertama, tentu sering-sering cuci tangan. Sering-sering cuci tangan, karena penularan itu tadi sudah dijelaskan dari awal kan, penularan COVID itu nggak cuma bisa udara yang beredar aja, kadang-kadang di benda-benda mati yang sering dipegang, gagang pintu, sering kan gagang pintu biasanya kita pegang, tombol lift, nah itu kadang-kadang menempel di situ dan virusnya itu nggak langsung mati, tetap menetap. Nah itu pentingnya kita untuk sering cuci tangan. Kedua, jaga jaraknya, 1 meter jaga jarak kalau bisa. Nah, kalau misalnya nggak bisa ya mungkin harus keluar, pindah supaya menurunkan risiko tertular. Jadi lebih bagus menghindar dok ya. Yang ketiga ini nih, masker. Nah, untuk masker itu juga kita harus perhatikan cara penggunaannya. Karena percuma, karena sekarang kan banyak nih, nggak cuma masker mulut, masker dagu sekarang, masker leher. Jadi orang pakai masker, tapi cuma dicantolin di leher, di dagu, naik motor, tapi juga dicantol. Dia ngapain pakai masker kalau seperti itu. Nah, yang utama adalah menutupi hidung dan mulut, karena disitulah sumber penularannya. Nah, jadi kalau untuk pakai masker, carilah ukuran yang pas. Nah, kemudian yang kedua, sesuai peruntukannya. Jangan kemana-mana pakai masker medis. Nah, itu kasihan nanti orang-orang kayak kita di rumah sakit yang kekurangan nanti jadinya. Jadi harus sesuai peruntukannya. Yang ketiga tadi, pastikan ukurannya pas dan bisa menutupi hidung dan mulut. Nah, itu yang sebenarnya yang utama. Nah, lalu yang kedua yang lagi ramai juga nih, klub-klub nih, terutama yang sekarang lagi heboh. Sepeda dok, benar. Iya, klub-klub sepeda itu. Ya, tetap walaupun berolahraga itu bagus ya, nggak bisa dipungkiri berolahraga itu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, tapi yang pertama kita harus menilai diri sendiri. Kalau kita mau berolahraga keluar atau misalnya mau itu gabung sama klub sepeda, nomor 1 tuh kita tuh sehat nggak sih? Nah, kita harus pastiin dulu. Jangan kayaknya udah sakit tenggorokan, mulai batuk-batuk, demam, tapi tetap paksain pengen bersepeda. Itu namanya mencelakakan orang lain, teman-teman kasih sepeda kita juga. Yang kedua, walaupun misalnya bersepeda atau olahraga, misalnya jalan santai, tadi sama, kembali lagi PHBS lagi harus tetap dijaga. Kadang-kadang lupa dok. Iya, nah itu kan bahayanya. Masalahnya bukan cuma bersepedanya nih, misalnya kita bersepeda atau touring lah kalau orang naik motor. Udah nih jaga jarak, motor sama sepeda kan pasti jaga jaraknya nih kan, udah agak berjauhan, udah pakai masker lengkap. Habis itu duduk-duduk, ngobrol, makan-makan. Cuci tangannya lupa. Bah, iya, kan gitu biasanya. Sejam sepedaan, makan-makan ngobrolnya 3 jam, 4 jam. Nah, kalau makan-makan ngobrol gitu kan kadang-kadang, nggak pakai masker, buka, ya kan ngobrol-ngobrol, lupa. Di saat itu justru risiko yang tertingginya. Jadi tetap walaupun berolahraga itu bagus, tetap kita harus menerapkan PHBS-nya. Jadi jangan lupa, sepeda kan udah olahraganya udah selesai, udah tetap pakai, sekarang udah bebas. Enggak
nggak bisa begitu. Betul. Tetap harus dijaga ke perilaku hidup sehatnya. Nah, yang berikutnya nih dari Ubertina 88. Gimana cara isolasi mandiri bagi orang terkonfirmasi COVID tapi disuruh isolasi? Apa saja yang harus disiapkan dan dilakukan? Oh, mungkin ini lebih ke ini, Dok. Jadi ketika dia isolasi mandiri ini apa sih yang harus dilakukan di rumah? Terus apa aja yang harus disiapin tuh? Oke, ini sebenarnya kayak tadi ya, yang udah dijelaskan di awal. Jadi kalau pasien yang sudah terkonfirmasi nih ceritanya pakai swab positif tapi nggak ada gejala, artinya kan dia nggak butuh perawatan, cukup isolasi mandiri. Nah, yang nomor satu durasinya, kita harus tahu berapa lama pasien itu harus isolasi mandiri. Saran saya sebaiknya tadi 14 hari, 2 minggu. Kalau tidak ada gejala sampai akhir, kalau di tengah-tengah sampai akhir ada gejala, ya harus diperiksa lagi, diulang lagi. Nah, kemudian apa aja sih yang harus disiapin? Nomor satu tadi, tempat tinggalnya. Tadi saya bilang, kadang-kadang kita kalau cuma isolasi mandiri, anggapannya isolasi di rumah. Nah, tapi tetap di rumah itu nggak jaga jarak dengan anggota keluarga sekitar. Nah, itu tetap harus kita minimalkan kontak kita dengan anggota keluarga sekitarnya. Nah, lalu yang kedua, saran saya sih sebaiknya untuk pakaian, kemudian alat makan, seperti itu sebaiknya dipisahkan dulu sementara untuk memakai dan juga cucinya. Iya, karena kan percuma kita pakai nih. Karena kan virus itu misalnya pasien di rumah keluar tuh dropletnya nempel di baju. Ganti baju, mandi. Masukin ke tempat cuci bareng-bareng sama yang lain, nyampur sama yang baju-baju yang lain. Berarti penanganannya lebih ini lagi, betul, harus kita pisahkan dulu. Sebaiknya dipisahkan dulu alat pakaian, alat mandinya. Nah, makanya itu sebenarnya kalau isolasi mandiri itu saya sih sebenarnya lebih serap kalau memang benar-benar sendirian, di satu tempat itu kalau memang bisa. Nah, itu harus kita perhatikan juga seperti itu. Nah, terus apalagi yang harus dilakukan? Tetap nomor satu rutin melihat kondisi badannya, seperti lihat ada batuk atau tidak, ada demam atau tidak. Alangkah bagusnya kalau isolasi mandiri punya termometer di rumah, minimal punya termometer. Untuk kontrol, betul, untuk mengontrol cek suhu pagi, siang, sore harus dicek suhunya. Begitu ada gejala hari kedua, hari ketiga isolasi, batuk-batuk, tenggorokannya gatal atau suhunya, naik nih 38. Langsung informasikan ke fasilitas kesehatan terdekat yang sudah ditugaskan untuk mengawasi isolasi mandirinya. Kira-kira sih sebenarnya itu. Yang penting adalah itu menjaga jaraknya itu dengan orang-orang sekitarnya juga satu rumah, dan yang kedua itu menevaluasi kondisi badannya setiap hari. Bahkan nggak setiap hari tuh, pagi, siang, sore. Sebenarnya kayak mirip dirawat di rumah sakit, cuman pindah perawatannya ke rumah. Gitu. Betul. Karena kan seringkali tuh kalau orang-orang kan kalau isolasi mandiri itu begini, Dok. Anggapannya kalau orang sudah dibilang isolasi mandiri, ya kadang-kadang ada orang yang jadinya nakal. Nakalnya gini, ya udah di rumah nih nggak ada yang ngeliatin. Iya, udah deh. Betul. Orang-orang sekitar kan juga kemungkinan juga nggak ada yang tahu kan. Jadi akan berlaku biasa. Makanya kalau saya sempat beberapa kali bincang-bincang juga, sebenarnya kalau penerapan untuk penanganan isolasi mandiri ini lebih diterapkan kepada kesadaran kita masing-masing. Kesadaran. Ya tetap dari fasilitas kesehatan pasti akan memberikan panduannya. Panduannya apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang memang harus diperhatikan. Tapi kembali lagi, yang melakukan itu kan kalau udah di rumah kan yang tahu cuma orangnya itu sebenarnya. Nah, kalau dia misalnya memang harus sudah disuruh isolasi mandiri. Jadi kembali lagi ke kesadaran tiap orangnya untuk menjaga kesehatan, karena isolasi mandiri itu bukan tanpa risiko. Ya, artinya kan tadi ada risiko penularan ke orang-orang yang terdekat. Nah, kalau di isolasi mandiri kan otomatis orang-orang terdekat itu keluarga. Betul. Nah, terkadang kan kita orang kena COVID itu kita nggak bisa prediksi. Nanti gejalanya ada gejala atau enggak, ada gejalanya ringan atau enggak, atau malah nanti gejalanya jadi berat. Ya syukur-syukur orang yang isolasi mandiri itu kan gejalanya ringan. Terus begitu kena ketularan ke orang tuanya misalnya di rumah yang udah usia lanjut, punya gula darah, diabetes, punya darah tinggi, risikonya jadi meningkat. Malah nanti kasihan, nanti malah kena orang tuanya yang gejala berat. Nah itu pentingnya kesadaran diri juga untuk isolasi mandiri. Nah tuh sahabat Cipayung, berarti sahabat-sahabat yang memang mungkin sedang melakukan isolasi mandiri intinya, ataupun yang belum, intinya adalah efeknya nggak cuma sama kita sebagai seorang yang mungkin dianggapnya carrier atau misalkan orang tanpa gejala, tapi efeknya itu bisa ke sekitar kita. Nah, untuk yang berikutnya nih dari Novi, wah ini namanya agak unik, Novi Finch, udah saya bingung bacanya. Apa benar yang terserang hanya punya DM, hipertensi? Soalnya khawatir, Dok, saya kerja di kantor dan punya bapak
Iya, DM dan hipertensi. Gimana ngejaganya? Wah, ini maksudnya mungkin terserang COVID ya? COVID, maksudnya terserang COVID, dok. Apa benar yang terserang hanya punya DM dan iya, hipertensi? mungkin Gitu kali ya faktor beratnya apakah cuma itu aja? Jadi, ini harus dibenerin juga. Jadi, nggak cuma orang punya diabetes, DM dan hipertensi aja yang kena. Semua orang bisa kena. Bahkan orang yang sehat, daya tahan tubuhnya bagus, itu pun bisa kena. Kalau memang tidak bisa menjaga hidupnya dengan baik. Nah, lah terus apa hubungannya sih COVID sama diabetes sama hipertensi itu? Itu namanya faktor risikonya. Kalau misalnya pasien COVID punya faktor risiko DM dan hipertensi, maka risiko gejalanya itu bisa makin berat. Jadi kalau yang sejak awal COVID muncul itu, yang pertama adalah semakin usianya lanjut, itu semakin gampang terkena dan juga gejalanya biasanya berat usia lanjut. Jadi ya kita harus perhatikan misalnya orang tua kita atau orang-orang usia lanjut di sekitar kita. Karena kalau dia sampai terkena COVID, gejalanya bisa berat. Nah, yang kedua itu salah satunya diabetes, hipertensi. Misalnya orang juga dengan riwayat serangan jantung, itu kalau terkena COVID, risikonya akan lebih besar untuk menunjukkan gejala yang berat sampai kayak sesak napas, nggak sadar, bahkan sampai kematian. Nah, itu makanya orang-orang yang dengan diabetes dan hipertensi itu harus lebih aware lagi dengan kesehatannya, harus lebih hati-hati lagi. Nah, kalau ini Simba kan nanya, di rumahnya ada bapak yang punya DM dan hipertensi. Nah, artinya kan mbaknya yang kerja di kantornya ya. Nah, nanti pas pulang baru ketemu orang tuanya. Nah, artinya mbaknya juga harus menjaga kesehatannya. Kalau misalnya memang sekarang harus bekerja di kantor, ya memang nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting tadi PHBS-nya harus dilaksanakan. Kemudian kedua, saran saya begitu pulang ke rumah jangan langsung masuk ke rumah. Pertama ganti baju dulu, semua pakaian yang dipakai keluar itu sebaiknya diganti dulu, ganti baju dulu, dan kalau bisa mandi dulu sebelum ke rumah. Mandi, jadi begitu masuk ke dalam rumah itu sudah dengan pakaian yang memang dipakai di dalam rumah, dan juga badan kita sudah bersih. Sama kayak kita nih sekarang tenaga kesehatan nih gitu semua nih. Begitu datang ke tempat kerja, ganti baju dulu, pakai baju kerja. Mau pulang mandi dulu, ganti baju. Sampai rumah nggak langsung masuk, sama ganti baju dulu, mandi dulu, nah baru masuk ke rumah. Karena kita juga sadar, karena kita juga berisiko menularkan terhadap orang lain. Jadi diri kita sendiri juga harus pandai untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya. Karena gara-gara COVID ini, Dok, orang-orang yang biasa mandi sehari 2 kali ini jadi mandinya 4 kali sehari. Lebih sering, bagus. Jadi kalau bisa mandi terus dia. Oke. Nah, yang berikutnya, Dok, dari Lilit Angela. Saya pernah dapat info kalau anak-anak balita itu agak kuat terhadap COVID-19. Ini kenapa ya? Kenapa justru orang tua yang rentan? Oke, nah ini juga harus diluruskan. Nah, memang pada waktu awalnya itu tadi yang saya bilang, semakin lanjut usia, gejalanya semakin rendah. Dan dari penelitian-penelitian yang ada juga dibilang kalau anak-anak itu lebih bisa dibilang susah terkena. Kalaupun misalnya terkena, banyak gejalanya yang ringan atau tanpa gejala. Ini sebenarnya masih penelitian, yang namanya ini penyakit baru ya, masih belum jelas kesemuanya itu. Nah, tapi ada yang bilang ini hubungannya dengan sistem imun dari anak-anak yang masih baik. Nah, tapi perkembangannya sekarang ini justru anak-anak sudah mulai banyak yang kena dan gejalanya juga bisa berat. Seperti kayak kemarin. Kemarin saya baca berita anak 9 tahun di luar yang dengan terkena COVID tanpa penyakit apapun, gejalanya berat sampai meninggal. Dan bahkan yang saya tahu juga banyak juga anak-anak di Indonesia ini yang positif terkena COVID, nggak ada riwayat penyakit apa-apanya, dan akhirnya meninggal. Jadi bukan berarti kalau anak-anak ini anteng, tenang, ibu-ibu di rumah nih anak-anak dibiarin main siang, sore, naik sepedahan atau main sama temennya tanpa perlindungan yang baik. Karena ini penyakit baru, kita belum bisa yakin 100% gimana efeknya terhadap anak-anak. Dan kecenderungannya saat ini banyak juga anak-anak yang bisa kena dan gejalanya juga berat sama kayak orang-orang usia lanjut. Jadi tetap harus kita menjaga kesehatan anak-anak juga. Nah, ibu-ibu kalau bisa anaknya nih kalau misalnya sore-sore lalu main itu tetap pakai masker, pakai face shield, harus tetap mandi, kalau mau pulang ke rumah cuci tangan, tetap harus dijaga. Jadi bukan alasan kalau usia muda tenang-tenang aja nggak apa-apa lah, masih kecil. Nanti juga imun. Nah, kalau ternyata dapat yang gejala berat kan menyesal juga nanti di kemudian hari. Karena begini juga, Dok, kalau
kalau kita mungkin yang sudah dewasa menerapkan PHBS secara ketat gitu kan kita siap. Kalau anak-anak kan kadang-kadang pakai masker, aduh, ini kagak bisa nih. Iya, nanti kan ketemu temennya maskernya lucu ya, tukeran ya maskernya. Nah, bubar semua. Betul. Karena pada intinya kan sebenarnya kalau secara kita lihat edukasinya anak-anak dari mulai usia dini di TK, sebenarnya kan belajar cuci tangan itu sudah diterapkan sebenarnya. Nah, tadi saya bilang PHBS itu sebenarnya sudah sejak awal diterapkan. Karena ya tujuannya positif, gak cuma COVID aja, semua penyakit menular itu nanti ya bisa dicegah dengan perilaku hidup sehat itu. Iya. Nah, kalau intinya dari semua yang tadi banyak yang nanya itu kan berarti intinya resiko itu masih akan kita hadapi dok, untuk ke depan. Kita juga kayaknya belum tahu juga nih sampai kapan selesainya. Walaupun sih mungkin info-info yang sudah banyak beredar kan sekarang pemerintah sudah mendatangkan vaksin segala macam, tapi kan efek dan kegunaannya juga realitanya belum kita lihat. Berarti intinya kan tadi yang disampaikan sama Dr. Septian adalah intinya bagaimana kesadaran kita untuk terus menjalankan 3M-nya, kemudian sadar akan bahaya kita menularkan pada orang lain. Nah, itu akan menjadi suatu info buat teman-teman bahwa era pandemi sekarang itu kayaknya lebih ditekankan kepada kita masing-masing. Betul. Untuk bagaimana kita ngejaga, dok. Ya, karena kembali lagi kesehatan itu kan punya kita. Jadi ya itu menjadi tanggung jawab kita juga, tanggung jawab masing-masing. Apakah kita mau sehat, apakah kita mau sakit, apakah kita mau meningkatkan risiko kita terkena infeksi, itu semua sebenarnya kembali ke diri kita sendiri. Sampai sejauh mana sih kita mau berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Nah, jadi itu yang harus ditekankan adalah tetap PHBS, 3M itu nomor 1 untuk pencegahan dari corona COVID ini. Nah, kemudian yang kedua itu kalau hubungan sama saya penyakit dalam, ya pasien-pasien yang memang harus rutin berobat. Nah, jangan dijadikan alasan karena COVID ini malah nggak mau berobat. Kita semua bekerja sama. Fasilitas kesehatan juga sudah berupaya semaksimal mungkin membuat lingkungan itu tetap aman dan sehat di rumah sakit tadi dengan screening, dengan pembedaan tempat perawatan, poliklinik, supaya pasien-pasien yang memang butuh penanganan itu bisa tetap kita tata laksana dengan baik. Jadi betul, dok. Jangan takut untuk berobat. Nah, jadi walaupun misalnya situasi ini masih memang ya kita belum tahu sampai berapa lama, tetap bapak atau ibu tuh harus ngelanjutin. Kalau enggak malah nanti sakit yang lain yang muncul. Betul. Jadi itu garis bawah yang mau kita garis bawahi adalah ketakutan atau stigma ketakutan tentang berobat ke rumah sakit itu harus pelan-pelan mulai kita hilangkan. Karena justru akan mengancam yang lebih besar lagi ketimbang di belakangnya. Semakin kita lama menunda untuk berobat, malah jadi apalagi di era pandemi seperti ini, malah jadi akan jadi suatu faktor pemberat nantinya. Jadi intinya buat sahabat-sahabat Cipayung nih, tadi sudah disampaikan sama Dr. Septian bagaimana protokol di RSUD Cipayung sedemikian ketatnya, terus secara rumah sakit juga ternyata kita bukan rumah sakit rujukan COVID. Jadi intinya lebih minim resiko untuk adanya penyakit COVID itu di RSUD Cipayung. Jadi setidaknya sahabat-sahabat Cipayung yang mungkin masih agak takut untuk berobat ke RSUD Cipayung, sok mangga datang langsung ke RSUD Cipayung, punya kebutuhan yang keluhan apa, bisa langsung, terutama yang berhubungan dengan penyakit dalam nih. Kalau boleh tahu nih dok, nanti sekalian diinfoin, dokter praktek setiap hari apa nih dokter Septian? Kalau saya praktek setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Tapi di hari lain pun ada juga dokter penyakit dalam yang praktek. Jadi jangan takut nggak kebagian dokter. Jadi tetap tiap hari tetap ada, karena kita berusaha semaksimal mungkin bisa menjangkau banyak orang supaya bisa tertangani dengan baik pasien-pasien itu. Siap. Nah tuh bagi sahabat-sahabat Cipayung semuanya, tadi jadwal layanannya sudah disampaikan sama Dr. Septian. Mau berobatnya mau via BPJS boleh, nanti rujukan dari Vaskes 1. Mau langsung datang pasien umum silakan. Dr. Septian siap untuk membantu sahabat-sahabat Cipayung dalam masalah-masalah kesehatan, terutama terkait dengan penyakit dalam. Dan semoga dengan info atau bincang-bincang kita hari ini membuka sedikit wawasan kita ataupun menjadi titik terang tentang apa sih yang sedang diperdebatkan saat-saat ini, ketakutan ke rumah sakit, terus apa itu penanganan COVID dan segala macamnya, bisa menjadi info yang lebih baik untuk sahabat Cipayung. Oke, untuk menutup perbincangan kali ini dok, terima kasih sekali nih dokter sudah bisa berkesempatan hadir di acara bisik kita untuk memberikan info-info yang itu keren banget dok. Jadi mungkin nanti kalau buat teman-teman yang sekiranya masih ada pertanyaan,
nanti bisa tulis di komen, atau nanti bisa tulis di komen IGTV kita, atau nanti buat teman-teman yang mungkin ketinggalan di live show-nya, nanti bisa nonton rekaman ini ada di channel YouTube officialnya di RSUD Cipayung. RSUD Cipayung official channel YouTube-nya. Nah, untuk menutup saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Cipayung semuanya, tetap sehat, tetap berolahraga ya dok? Ya, tetap olahraga. Jadi jangan, tadi boleh olahraga, jadi jangan karena yang klub sepedanya kena terus dilarang, enggak. Olahraga tetap, tapi intinya PHBS dan 3M-nya jangan sampai kelewatan. Betul. Siap. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat Cipayung semua yang telah bergabung dalam live kita. Kita akan berjumpa kembali, dan sedikit bocoran, nanti di bulan Agustus Bisik akan tampil spesial live selama 1 bulan full. Di setiap hari Selasanya akan tampil di edisi spesial bulan Agustus, karena di bulan Agustus sebagai bocorannya Cipayung mau ultah. Yeah. Pantengin terus Bisik Bincang Asik, bicara yang valid bukan yang julid. Untuk teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisik Bincang Asik, bicara yang valid bukan yang julid.